Yang membuat Ramadan terasa berat seringkali bukan laparnya, bukan hausnya, tapi keadaan hati kita. Halo, aku Sri. Selamat datang kembali di Serasa. Di video kali ini kita akan membahas kenapa Ramadan kadang terasa melelahkan, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Mari kita bahas. Bagian 1. Lelah yang tidak terlihat. Kita semua tahu, secara aturan puasa itu jelas. Ada waktu mulai, ada waktu selesai. Dan tubuh kita sebenarnya pintar dalam beradaptasi. Beberapa hari saja mungkin terasa berat. Setelah itu tubuh mulai terbiasa. Tapi kenapa tetap terasa lelah? Itu karena aktivitas kita tidak ikut berhenti. Kita tetap bekerja, mengerjakan tugas, menghadapi deadline, tetap bertemu banyak orang dengan berbagai karakternya. Bedanya, kita melakukan semua itu dalam keadaan puasa, di mana kondisi hati sering tidak stabil, hal kecil terasa lebih mengganggu. Nada suara orang lain terasa lebih menyakitkan. Komentar sederhana terasa seperti serangan. Di situ kita mulai sadar, yang melelahkan saat puasa bukan hanya perut yang kosong, tapi hati yang ikut diuji. Solusinya, yang pertama adalah akui bahwa kamu memang sedang dalam kondisi terbatas. Ramadan bukan waktu untuk memaksakan diri jadi versi paling produktif. Kamu melambat, itu wajar. Melakukan aktivitas dengan maksimal itu lebih baik, tapi memaksakan diri sampai habis energi itu hal yang berbeda. Yang kedua, kurangi hal yang tidak penting. Tidak semua obrolan perlu diikuti, tidak semua konflik perlu ditanggapi, tidak semua hal butuh respon cepat. Beri ruang istirahat, karena menjaga energi juga bagian dari ibadah. Bagian 2. Kita menahan lapar, tapi tidak menahan ego. Kita sering merasa berhasil karena bisa puasa sebulan penuh. Tapi apakah kita juga berhasil menahan emosi? Menahan lapar terlihat secara fisik. Semua orang tahu kita sedang puasa. Tapi menahan ego, tidak ada yang benar-benar tahu. Saat dimana ingin membalas dengan kata-kata tajam, saat merasa paling benar, saat ingin diakui, itu momen kecil. Tapi justru disitulah ujian sebenarnya. Menahan lapar ada waktunya berbuka. Menahan ego tidak ada jam selesainya. Dan itu yang sering membuat Ramadan terasa berat. Karena yang diuji bukan hanya fisik, tapi cara kita merespon sesuatu. Solusinya, latih jeda. Sebelum membalas chat, sebelum berkomentar, sebelum meninggikan suara, coba ambil nafas. Hitung sampai 5, lalu tanya dalam hati. Aku mau menenangkan situasi atau melampiaskan emosi? Karena tidak semua hal butuh reaksi cepat. Kadang diam itu bukan kalah, tapi cara menjaga diri. Bagian 3. Ramadan sebagai cermin. Aku melihat Ramadan seperti cermin. Dia tidak datang untuk mengubah kita secara instan, tapi memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi. Kalau kita mudah marah, itu terlihat. Kalau kita sabar, itu juga terlihat. Karena ketika energi berkurang, yang muncul adalah versi asli kita. Dan mungkin itu sebabnya Ramadan terasa berat. Gunakan Ramadan sebagai ruang evaluasi, bukan ruang menyalahkan diri. Setiap malam sebelum tidur, coba refleksi sebentar. Hari ini aku lebih sabar atau lebih reaktif ya? Hari ini aku menenangkan atau memperkeruh? Tidak perlu sempurna, tidak perlu berubah drastis. Cukup satu langkah kecil setiap hari, karena perubahan yang bertahan lama lahir dari kesadaran yang tumbuh pelan-pelan. Jadi, kalau Ramadanmu terasa berat, mungkin itu bukan tanda kamu gagal. Bisa jadi itu tanda kamu sedang benar-benar berlatih. Yang paling sulit dari puasa bukan menunggu maghrib, tapi menahan diri ketika tidak ada yang melihat. Ramadan bukan hanya tentang apa yang kita tahan dari luar, tapi apa yang kita kelola di dalam.
Dan kalau tahun ini kamu mulai sabar, lebih tenang, lebih mampu menahan respon, itu bukan kesia-siaan, itu sudah kemajuan yang berarti. Menurutmu, apa yang paling sulit ketika Ramadan? Menahan ego atau menahan lapar? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.